Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita menghubungkan Arduino Nano dengan LoRa SX1278RA02 dan juga LoRa tersebut sebagai media pengiriman data dari sensor DHT11. Dan bagi Anda yang belum tahu bentuk dari LoRa ya, LoRa SX1278RA02, jadi bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini ya bentuknya ya. Nah, ini. Dan kalau kita ngecek harganya kurang lebih ada yang 74 ya di sini ya, 74 95 gitu ya. Nah, oke. Lah ini 84 gitu ya. Ya antara 70 sampai dengan 100.000 gitu ya. Dan LoRa ini LoRa SX1278 ini lebih mahal daripada NRF24L01, yang mana kalau diklaim jaraknya itu bisa sampai kilo mungkin ya, tapi nanti akan saya tunjukkan hasil pengujian saya di akhir video ini. Dan saya akan awali dengan menunjukkan skema dari LoRa ini, LoRa TX sama RX nya, dimana posisi TX nanti terhubung juga dengan sensor DHT11 ya. Ya, pembacaan data DHT11 meliputi suhu dan kelembapan nanti akan dikelola sama Arduino Nano dan selanjutnya akan dikirimkan melalui LoRa SX1278 dan nanti diterima sama LoRa RX dan dikelola sama Arduino Nano dan nanti ditampilkan secara serial monitor di laptop. Lalu untuk pin-pinnya, di mana ada 8 pin yang digunakan di sisi LoRa, nanti terhubung ke Arduino Nano, dimulai dari jatuh dayanya ya 3,3 volt, nanti terhubung ke Arduino Nano 3,3 volt. Lalu ada pin RST, ini pin reset, nanti terhubung ke pin 9. Lalu ada pin DIO0, nanti terhubung dengan pin 2. Lalu ada pin ground, nanti juga terhubung ke pin groundnya Arduino Nano. Lalu ada pin NSS, ini terhubung dengan pin 10. Lalu ada pin MOSI terhubung ke pin 11 nano, MISO terhubung ke pin 12, dan terakhir pin SCK terhubung ke pin 13. Lalu di sisi sensor DHT11 ada 3 pin, dimana diawali dari pin VCC, nanti terhubung ke pin 5 volt. Pin output atau pin datanya dari sensor DHT ini nanti terhubung ke pin 5 Arduino Nano, dan terakhir pin groundnya nanti terhubung ke pin groundnya Arduino Nano. Jadi seperti ini ya. Selanjutnya saya akan tampilkan codingan dari TX nya. Sebelum saya membahas codingan TX nya, pastikan Anda juga telah menginstal library dari LoRa. Diawali dari kita pilih sketch, lalu kita pilih include library, dan kita pilih manage libraries. Selanjutnya ketik LoRa, lalu Anda enter. Dan kondisi ini pastikan Anda sudah connect ke internet ya, laptopnya, karena nanti waktu install itu butuh untuk download. Dan ketika kita udah ngetik LoRa dan kita enter, nanti akan muncul LoRa Node. Dan jika Anda belum install, maka di sini ada tombol install, Anda klik install. Dan tanda kalau kita udah install, udah berhasil installnya, nanti akan muncul install pin ya. Dan kondisi ini saya telah menginstal library dari LoRa ya. Selanjutnya kita akan install juga library dari sensor DHT11. Jadi ini ketik DHT11 dan enter. Dan pastikan Anda install yang DHT sensor library ya. Dan Anda bisa klik install ya di posisi sini ya.
Anda klik install. Tanda kalau kita udah berhasil install, maka akan muncul installer seperti ini. Tanda install, yang artinya kita udah berhasil install sensor DHT library dari sensor DHT 11. Selanjutnya kita akan close. Lalu kita akan cek di codingan TX-nya, LoRa TX, di mana di sini kita mendefinisikan pin dari sensor DHT 11 yang saya hubungkan ke pin 5. Kemudian ini untuk pembacaan pin dan jenis sensor yang dipakai, yaitu DHT 11. Kemudian yang ini kita mendefinisikan pin NSS sama pin RST dan pin DIO 0 seperti yang saya tunjukkan sebelumnya pada tabel ini. Pin NSS itu ada di pin 10, kemudian pin RST atau reset ada di pin 9 ini ya, pin 9. Kemudian pin DIO 0 ada di pin 2 ya, ini ya, pin 2 ya. Nah, oke. Untuk DHT-nya, pin datanya ada di pin 5, udah sesuai. Kemudian di sini saya juga membuat variabel LoRa message, jenisnya adalah string, dan ini juga saya membuat counter dan jenisnya int. Untuk counter saya inisialisasi awal dengan 0, untuk LoRa saya inisialisasi awal dengan 0 gini ya. Kemudian ini untuk mengaktifkan serialnya, dan bitrate yang saya pakai adalah 115200. Ini untuk menjalankan atau mengaktifkan sensor DHT 11-nya, dan ini untuk mengaktifkan LoRa-nya, di mana kode ini harus sama ya. Jadi kodenya 433E6, maka di sisi RX harus sama 433E6. Kemudian ini untuk if ini untuk ngecek apakah LoRa-nya terhubung atau tidak. Jika tidak terhubung maka akan muncul ini. Nah, ini untuk pembacaan kelembapan dan pembacaan suhu, yang mana untuk kelembapan nanti datanya itu ditaruh di variabel H dengan jenisnya adalah float, dan untuk fungsi membaca kelembapan adalah read humidity. Lalu untuk fungsi pembacaan suhu, read temperatur, yang mana nanti akan ditampung di variabel T ya, dengan jenisnya adalah float. Dan ini adalah untuk ngecek aja, ngecek kondisinya sensornya ya, apakah terhubung atau enggak gitu ya. Kalau none berarti dia nggak terhubung dengan pinnya, atau pinnya itu pin DHT-nya tidak terhubung dengan baik gitu ya. Dan ini menampilkan nilai dari suhu dan kelembapannya gitu ya. Dan ini menampilkan tulisan sending package, dan ini untuk menampilkan ID ya, ID pengirimannya 0, 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian di sini LoRa message ini nanti diisi counter ya, counternya itu perhitungannya gitu ya, 0, 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian ada ini nilai dari suhu dan nilai dari kelembapan gitu ya, dimana tiap-tiap informasi ya, pertama informasi counter dipisah dengan karakter add, lalu nanti ada suhu, yang mana antara suhu dengan kelembapan nanti dipisah dengan karakter $, gitu ya. Baru selanjutnya data dari kelembapan. Dan proses pengirimannya seperti biasa harus ada LoRa.begin paket, kemudian LoRa.print. Print ini informasi dari ini ya, dalamannya adalah nanti ini, dan terakhir ditutup LoRa end paket ya. Kemudian variabel counter akan terus ditambah 1 gitu ya, seperti ini. Delay yang saya gunakan adalah 1500 milisecond atau 1,5 detik. Nah, ini codingan dari sisi TX-nya. Sebelum saya mengupload program, saya akan tunjukkan saya telah menyediakan Arduino Nano dan LoRa ya, masing-masing 2. Nantinya ini ada yang sebagai TX, yang TX ini yang terhubung dengan sensor DHT 11, lalu ini sebagai RX ya, sebagai RX yang nanti menerima data dari
LoRa TX ya, datanya berupa data suhu dan kelembapan. Oke, sekarang yang TX akan saya hubungkan dengan kabel data, dan selanjutnya ini saya hubungkan ke laptop. Dan saya awali dengan mengecek boardnya dulu, cek boardnya nano, lalu cek prosesornya ya, dimana saya menggunakan tipe Arduino Nano yang bootloader lama ya. Nah, jadi jika Anda juga menggunakan bootloader atau bootloader lama Arduino Nano-nya, maka dipilih ini ya. Kemudian cek port COM-nya, port COM 6 bisa kita cek di sini ya, COM 6. Dan saya akan klik upload habis ini ya. Tapi jika punya Anda di bootloader ini ternyata gagal misal ya, nanti Anda ganti yang atas ya. Nah, jadi seperti itu. Jika nanti ketika ikut saya seperti ini bootloader, dan ketika diupload ternyata gagal, coba Anda ganti prosesornya jadi Atmega 328P yang atas ini, lalu coba upload lagi gitu ya. Nah, berarti punya Anda berbeda dengan saya Arduino-nya. Jadi ketika sama berarti nanti akan berhasil uploadnya, dan ini akan saya cek. Saya akan klik upload. Oke, dan di sini udah tertampil tulisan done uploading, yang artinya uploadnya udah berhasil, dan ini saya akan lepas. Selanjutnya ini adalah yang RX. Yang RX akan saya hubungkan dengan kabel Arduino Nano-nya, dan selanjutnya akan saya hubungkan ke laptop saya. Saya hubungkan ke laptop saya, dan ini codingan dari receivernya atau RX-nya. Saya awali dengan mengecek portnya terlebih dahulu. Port nano udah sesuai, kemudian prosesornya pakai yang output loader udah sesuai, dan port COM 6 kita bisa cek COM 6 udah sesuai, dan ini sama ya seperti TX ya. Kemudian ini untuk mengaktifkan serialnya ya kan, ini untuk ngecek pinnya jika berhasil connect ya. Nah, dan ini juga ini untuk mengaktifkan LoRa-nya, dan ini harus sama dengan sisi TX-nya, dan ini udah sama ya. Jadi seperti ini aja ya codingan untuk yang RX, dan ini bisa kita upload biar cepet. Saya akan klik upload, dan udah selesai ya, dan uploading ya. Dan saya akan klik serial monitor, dan akan saya cek baud rate-nya, dan udah sesuai. Namun di sini belum ada menerima data ya, karena Arduino TX-nya itu masih belum ada powernya, dan ini udah saya sediakan adapter. Dan selanjutnya kabel data Arduino TX-nya udah terhubung saya hubungkan ke adapter, dan saya akan hubungkan adapter ini ke stop kontak. Nah ini ya, nah udah tampil ya. Oke, ini udah tampil datanya. Dimana di sini ditampilin juga nilai RSSI-nya min 21 dBm ya. Ini satuannya dBm ya. Dan ini pengirimannya yang telah diterima sampai 16 data ya. Dan saya akan uji dari sisi TX-nya. Ya. Akan saya tempelin tangan saya. Oke, suhunya udah naik ya, jadi 33,8 derajat Celcius, dan kelembapannya naik jadi 78%. Dan saya akan share pengalaman saya nguji jarak jangkauan dari LoRa ini, dimana saya mendapatkan selama saya melakukan pengujian
jarak maksimal LoRa SX1278RA02 ini saya mendapatkan hanya sampai 300 meter ya, atau 0,3 km, dan lebih dari 300 kurang lebih saya uji 350 meter itu sudah tidak bisa menangkap atau menerima data ya. Dan inilah hasil pengujian yang telah dilakukan. Jadi dimulai dari jarak 50 hingga 300 sisi RX itu mampu menerima data ya. Namun ketika 350 meter itu sisi RX tidak bisa menerima data gitu ya. Dan mungkin ini akan berbeda ketika Anda melakukan pengujian ya, karena faktor lingkungan gitu ya, banyaknya gedung itu juga akan mempengaruhi gitu ya. Jadi silakan Anda coba jika Anda memiliki LoRa dan apakah sama dengan hasil yang saya lakukan dalam pengujian ini. Oke, mungkin ini aja dari video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.